Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Kembali lagi kita berkumpul dalam dua malam ini. Tuhan Yesus baik, kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita, menyertai kita hari lepas hari sampai saat ini. Patut kita bersyukur karena Tuhan itu baik bagi kita. Dan terlebih lagi kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan hidup kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Layaklah kita mempersembahkan korban pujian dan penyembahan. Mari Bapak Ibu, kita tanggalkan seluruh beban dan persoalan kita. Kita mau fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Dia. Kita mau merenungkan Tuhan, merenungkan kasih-Nya di dalam hadirat-Nya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik, Engkau terlalu baik, teramat baik bagi kami. Pemeliharaanmu, kasih-Mu, kuasa-Mu sempurna. Sampai saat ini kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang terbesar sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Engkau adalah satu-satunya pribadi yang telah rela turun ke dalam dunia, menyelamatkan dosa-dosa kami umat yang berdosa. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus datang malam hari ini. Lawat kami semua, jamah kami semua, urapi kami semuanya. Kudus kena berkati pujian dan penyembahan kami Bapa dalam nama Yesus. Kurana masih karana ya nama syandarana, kurana ya nama syir. Kita sembah Dia, haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Bukan di dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada kasih, sekali lagi kasih yang terindah. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan Dia dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku adalah harta
mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, amin. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, Yesus. Sungguh sungguh ajaib dimengerti, sungguh ajaib dimengerti. Lebih dari semua yang hikmat-Mu tiada tersela. Kasih dalam kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh indah tiada. Yesus mulia dan bertata bukti hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Engkau Tuhan, karena sungguh besar dan kudus nama-Mu. Haleluya. Dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Amin. Yes. Benar Tuhan, besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu, oh Bapa. Bapa, ku mengasihi, Bapa, ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sembah Dia.
Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu, yang telah mati menebus dosa kami, yang telah memberikan nyawanya untuk kami manusia, supaya kami yang berdosa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal selamanya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Puranaya nama sekaranaya, Puraya nama shekerenaya. Mari kita terus membangun roh kita. Mari bangun rohmu, bangkitkan rohmu, bakar rohmu. Shikanaramaya namasyani. Naikkan syukur kepada-Nya, naikkan pujian kepada-Nya, sebab Allah kami adalah Allah yang hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, terpuji-pujilah gunung batu kami, terpuji-pujilah kota benteng kami, terpujilah tanduk keselamatan kami, terpujilah perisai kami. Puranaya nararanaya namasana, shikararararara, sherenaya namasera namasikara, puranaya namaserere. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Roh Kudus, ketiganya yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Beginilah firman Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah empunya bumi serta segala isinya. Dunia ini adalah milik-Mu Tuhan. Karena Engkau yang menyertai kami, Engkaulah yang membeli kami dengan lunas di atas kayu salib Bapa. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kau berkata, siapakah boleh naik ke gunung Tuhan? Ialah orang yang bersih hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan setiap hari naik Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Dan di dalam rumah Tuhan selalu ada berkat Tuhan. Persiapkan berkat yang indah bagi setiap kami yang selalu mencari Engkau. Kami percaya Tuhan, pertolongan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kondisi apapun juga kami tidak akan takut Bapa. Karena Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, tinggal di dalam hati kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan selalu menjaga hidup ini dengan suci dan kudus Tuhan. Setiap doa kami dijawab oleh Tuhan. Setiap keinginan kami dijawab oleh Tuhan dari surga.
Kau tahu masalah hidup kami di tempat ini Bapa. Walaupun keadaan di luar sangat tidak menyenangkan, menurut dunia sangat menakutkan, tapi bagi kami yang berpengharapan, bagi kami yang beriman, yang berharap kepada kamu, kepadamu Tuhan, kami tidak akan takut apapun yang terjadi. Kami hidup kami milikmu selama-lamanya. Kami mau terus tekun mencari Engkau Bapa. Kaulah segala-galanya. Jauhkan kami dari segala ketakutan. Kami tolak itu semua ketakutan, intimidasi, segala kuasa jahat, Engkau yang selalu membuat kami takut, membuat kami khawatir. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biar umatmu, hambamu, anak-anakmu, anak ucapan KBC hidup dengan dari iman ke iman senantiasa Tuhan. Melekat kepadamu. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan yang bisa menyerang kepada setiap kami. Biar kami setiap hari mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Dan pada waktu kami mengucap syukur, di situ ada kekuatan. Ada kekuatan Roh Kudus yang terus menopang kami, menguatkan kami. Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga bersatu hati tolak semua kelemahan tubuh. Ada yang lemah tubuh saat juga. Aku perintahkan di dalam nama Yesus. Keluar tubuh kami di dalam nama Yesus. Dengan iman kami mengambil kesembuhan. Marilah kita tumpang tangan di mana yang sakit. Marilah setiap kita tumpang tangan di mana yang sakit. Di dalam nama Yesus. Biru Yesus telah menyembuhkan kami. Biru Yesus telah menyembuhkan kami. Dari kepala, dari mata, dari telinga, dari kerongkongan, dari jantung, paru-paru. Kami berkati paru-paru kami. Tidak ada virus corona bisa menjamah paru-paru kami. Paru-paru kami milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dikuduskan dari darah Yesus, disembuhkan oleh biru Yesus. Paru-paru yang sehat, paru-paru yang sehat. Di dalam nama Yesus, aku lencapkan KBC, besar kecil, keluarga, anak cucu, dari IKK, dari Yud, dari oma-oma, semuanya paru-paru sehat, jantung sehat, semuanya paru sehat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menanggung penyakit kami di atas kayu salib. Kau sudah menanggung penyakit kami di atas kayu salib. Dengan iman kami mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Usus yang baru, usus yang sehat di dalam nama Yesus. Yang sehat di dalam nama Yesus. Kami tolak seluruh kanker tumor. Keluar dari dalam nama Yesus. Enyah kau roh sakit kanker. Engkau iblis, engkau menunggangi kami, hancurkan kuasamu. Tidak bisa menjamah kami. Tubuh kami milik Tuhan. Tubuh kami sehat selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjamah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu mengalir dalam tubuh kami. Darah Yesus mengalir dari kepala sampai kaki, mengalir, meluruskan tubuh kami, meluruskan tubuh kami, menyembuhkan tubuh kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga perintahkan di dalam nama Yesus semua usaha-usaha yang mandek. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, semua usaha yang mandek di dalam nama Yesus. Pergi keluar daripada kami. Usaha kami lancar dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan kuasa kebangkitan-Mu, kuasa mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Usaha yang mandek kembali lancar dalam nama Yesus. Yang tidak, yang pencuri berkat kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kalau jahat iblis, aku tuntut kau kembali ke dalam Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua jemaah karena KBC, semua jemaah ada jamaah KBC, semua berkat dicuri aku klaim kembali dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa iblis. Kau tidak bisa mencuri berkat anak-anak Tuhan di tempat ini. Semua berkat kami dipagari dengan api Roh Kudus, dipagar dengan kuasa Roh Kudus. Bentengi kami senantiasa usaha pekerjaan kami. Kami tolak kerugian, kami tolak kebangkrutan, kami tolak kegagalan, kami tolak pencuri berkat, belalang pendiri. Kami usir kami dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memagari usaha pekerjaan kami. Ada usaha yang lancar, usaha yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan.
damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kepada setiap kami yang berseru kepada Engkau, setiap kami yang melekat kepada Engkau, setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Tidak ada satupun yang dipermalukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau Allah yang ajaib. Tiada mustahil bagimu, mustahil bagi kami, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Engkau terlalu sanggup, Engkau terlalu sanggup. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, pembuat mujizat. Hari ini ada kelepasan dalam nama Yesus. Hari ini ada pemulihan dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan ada terobosan dalam usaha pekerjaan kami. Kami juga mendoakan keluarga demi keluarga. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satu roh perpecahan bisa menyusup dalam keluarga. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, segala perpecahan, segala kesalahpahaman, segala perselisihan, segala roh marah, segala roh intimidasi, segala asumsi, aku tolak kau. Yesus. Engkau iblis, jangan coba macam pada keluarga kami. Kami ini keluarga yang disatukan Tuhan, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Engkau iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Abel Jamblang KBC, semuanya solid dan bersatu. Di dalam nama Yesus, semua takut akan Tuhan. Siapa yang melakukan firman Tuhan, dia akan sangat diberkati Tuhan. Biarlah berikan kami pasangan-pasangan, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Jadikan kami semua anak-anak, semuanya hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh selalu Tuhan mau bersatu dan solid. Pada waktu kami bersatu, rukun duduk bersama, disitulah Engkau perintahkan berkat kepada kami. Pada waktu kami solid dan bersatu, berkat Abraham, berkat Israel akan tercurah dari dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus, semua penghalang-penghalang berkat, semua pintu palang besi, kami hancurkan kuasa-Mu. Engkau tidak bisa mencuri berkat kami. Kami runtuhkan kuasa-Mu, kami runtuhkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang selalu mendengar doa kami dari surga, yang selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua doa ini Tuhan Roh Kudus, malaikat Tuhan akan sampai Engkau membawa doa ini sampai kirbat-Mu, sampai Engkau menjawab doa kami dari surga. Di dalam nama Yesus, tidak ada satu pencuri bisa mencuri doa kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan panjangan doa ini, serahkan kepada Tuhan Yesus. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Biarlah mereka juga Tuhan berjaga-jaga Tuhan.
ini Tuhan, yang jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan, berseru kepada Bapa. Terima kasih Bapa, serahkan juga Tuhan untuk orang-orang yang terinfeksi COVID-19 Tuhan. Bapa, Engkaulah solusi kami, Engkaulah Allah penyembuh kami, sembuhkan coba Bapa, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan kepada Tuhan, kekuatan percaya Tuhan, kesembuhan itu damai Yesus kuasa, bimbing Yesus Tuhan, Yesus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, gereja-gereja juga Tuhan, yang ada di Indonesia, biarlah gereja-gereja boleh bersatu, biarlah gereja-gereja Tuhan, ada jawaban, ada solusi Tuhan, biarlah gereja-gereja Tuhan, bawa Tuhan, jawaban solusi yang baik, orang-orang yang berkah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, seluruh hidup kami kepada Tuhan. Melakukan otomatis, semuanya Tuhan kasih karunia. Ajar Tuhan tetap bersyukur kepada-Mu. Setiap hari ada ucapan syukur Tuhan. Keluar dari mulut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terjelas nama kami, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh bisa berdoa bersama-sama kembali Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan Tuhan. Kalau kami masih ada nafas hidup sampai saat ini, kami masih memperoleh oksigen untuk kami hidup Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu atas jemaat-Mu Tuhan, dalam KBC ini Tuhan, sehingga kami tetap terpelihara Tuhan sempurna Tuhan, tidak kekurangan siapapun. Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan terus memberi kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan, biarlah Tuhan di masa-masa sukar ini mereka makin giat mencari Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk para anak-anak muda di tempat ini Tuhan, yang mungkin mengalami kemunduran rohani mereka Tuhan. Biarlah saat ini Kau tarik mereka kembali Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan setiap loyang suam, loyang kasih, loyang kelemahan tubuh Tuhan, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah saat ini bangkitkan kembali roh mereka Tuhan. Berikan mereka kasih yang mula-mula itu memberikan kepada mereka Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan di tengah keterbatasan kami masih mau meluangkan waktu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menilik setiap hati kami Tuhan, luruskan setiap motivasi kami Tuhan. Kalau selama ini kami masih ogah-ogahan, kami beribadah karena terpaksa Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau datang mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Maka janji-Mu kepada setiap kami, Engkau akan membuat perbedaan Tuhan, antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Engkau pasti akan membuat perbedaan Tuhan. Engkau akan memelihara hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah Tuhan. Tidak ada motivasi apapun Tuhan yang terselubung Tuhan. Biarlah mereka boleh mencari Engkau dengan segenap hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Engkau terus memberi pertumbuhan rohani kepada mereka. Di tengah keterbatasan ini mereka tetap setia dalam mencari. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya.
Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagimu Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Engkau yang layak menerima pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terimalah pujian penyembahan kami, kiranya menyenangkan hatimu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Sebentar kami juga akan bersekutu makan firman-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah roh kami, berikan roh lapar dan haus akan firman Tuhan, supaya roh kami lapar untuk makan firman Tuhan. Karena firman adalah kebenaran itu yang memerdekakan kami, yang memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan melepaskan kami, dan menyelamatkan kami. Kuduskan dan berkati Bapak pemberitaan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi hamba kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus lewat firman Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih, semua diberkati Tuhan, amin. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan itu ya ada kuasa, ada sukacita, ada kesembuhan dan pemulihan. Dan kita juga merenungkan firman Tuhan, karena kita tahu firman itu adalah kekuatan bagi jiwa kita, makanan bagi roh kita. Tema firman Tuhan malam hari ini yaitu kekuatan perkataan. Kita baca firman Tuhan dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Banyak orang meremehkan perkataan, menganggap enteng perkataan itu. Padahal perkataan itu penuh dengan kuasa. Perkataan itu bisa menghancurkan dan bisa membangun, bisa melukai dan bisa menyembuhkan. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jelas sekali, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, memperkatakannya, akan memakan buahnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ternyata perkataan itu penuh dengan kuasa. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, maka kita akan menuai hal-hal yang tidak baik. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, maka kita akan juga menuai hal-hal yang baik. Itulah sebabnya Raja Daud mengerti rahasia ini, dan dia berkata, aku akan menjaga mulutku. Di dalam firman-Nya, Mazmur 119, Mazmur 32, 39 ayat yang kedua. Mazmur 39 ayat yang kedua, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi Raja Daud menjaga lidahnya, mengekang mulutnya, karena dia mengerti bahwa perkataan itu penuh dengan kuasa.
Dia takut untuk sembarang mengucapkan kata-kata. Dan tentunya kata-kata itu lahir dari dalam hati kita. Kuncinya ada di dalam hati kita. Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, ini rahasianya. Untuk kita bisa memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, dan hal-hal yang bisa memberkati hidup kita, maka kita harus selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Karena itu akan keluar dari dalam hati kita. Kalau firman yang tersimpan dalam hati kita, maka perkataan-perkataan yang akan kita keluarkan, yang kita akan ucapkan, yang kita akan gemahkan, tentunya perkataan-perkataan firman Tuhan. Perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, perkataan yang menyembuhkan, perkataan-perkataan iman. Karena Yesus pernah berkata, seperti yang kau katakan terjadi. Nah, mari Bapak Ibu, mulai saat ini kita mau memperkatakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah benih yang baik. Ketika kita menabur benih itu, maka akan tumbuh pohon dan berbuah seperti benih itu. Kalau Bapak Ibu menanam benih mangga, maka akan tumbuh pohon mangga dan pada akhirnya akan berbuah mangga. Kalau Bapak Ibu menanam benih durian, akan tumbuh pohon durian dan menghasilkan buah durian. Demikian juga ketika kita menanam benih firman Tuhan di dalam hati kita, pasti akan bertumbuh benih-benih firman Tuhan. Dan pasti kita akan selalu memperkatakan firman Tuhan, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 12 ayat 35, dikatakan di sana, Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarannya yang jahat. Nah, jadi Bapak Ibu, perkataan itu mengalir dari dalam hati. Dikatakan orang yang baik memperkatakan hal-hal yang baik karena perbendaharaannya menyimpan hal-hal yang baik. Demikian juga orang jahat mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat karena menyimpan hal-hal yang jahat di dalam hatinya. Seringkali kita mendengar, dan saya mendengar istilah begini, saya mah mulutnya doang yang jahat, hati saya mah baik. Firman Tuhan berkata tidak seperti itu. Apa yang keluar dari mulut itu mengalir dari dalam hati. Nah, jadi dari perkataan itu, dari perkataan seseorang, kita bisa melihat cerminan hati orang itu. Ini salah satu kunci untuk mengenal, untuk mengetahui hati orang itu, lewat perkataannya. Karena apa yang terkandung di dalam hatinya, itu akan keluar. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami persoalan, permasalahan, di situ ketahuan
apakah di dalam hati kita ada firman atau tidak. Nah, seperti kalau saya kasih umpamanya, kita masukkan di dalam gelas aqua, kita tutup sekeliling gelas aqua itu, dan kita isi cairan yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana mengetahui isi daripada botol aqua ini? Kita pencet, kita tekan, nanti akan muncrat. Kalau isinya kopi, keluar air yang hitam. Kalau isinya susu, keluar air yang putih. Nah, seperti juga hati kita sebagai sumber. Itulah sebabnya Amsal berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, jaga hati. Bagaimana caranya menjaga hati? Seperti Raja Daud, menyimpan firman Tuhan. Tentunya firman yang kita simpan itu kita renungkan. Ya. Makanya Yosua 1 ayat 8 berkata begini, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan siang dan malam. Kenapa disuruh memperkatakan dan merenungkan? Dua hal yang berbeda. Memperkatakan itu mengucapkan, tapi merenungkan itu membicarakan, menceritakan firman di dalam hati, mempercakapkan firman di dalam hati, memikirkan firman yang kita tadi perkatakan, mendeklarasikan firman itu. Seperti hewan-hewan yang membawa biak, contohnya sapi. Ketika dia makan rumput, dia langsung telan bulat-bulat rumput itu sampai kenyang. Nanti ketika dia beristirahat, maka rumputnya dikeluarkan dari dalam perutnya dan dikunyah lagi sampai halus, kemudian ditelan kembali. Itulah merenungkan. Waktu kita memperkatakan, kita baca firman Tuhan, kita memperkatakannya, masuk di dalam hati kita. Nah, perlu dikunyah, direnungkan firman itu. Nanti akan keluar. Ketika kita dalam tekanan, seperti tadi botol gelas minuman ditekan, kalau dalam hati kita ada firman Tuhan, ketika tekanan datang, masalah datang, menghantam kita, maka akan keluar perkataan-perkataan firman. Kita masih bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Kita bisa bersyukur ketika kita tertekan, terintimidasi, keadaan tidak baik, kondisi tidak baik. Mungkin uang kita tinggal sedikit, kita tertekan, tapi kita pasti bisa berkata Tuhan itu baik, karena di dalam hati kita ada firman. Tapi kalau tidak ada firman Tuhan, maka yang keluar adalah persungutan. Kita bisa bersungut-sungut, kita marah, kita kesal. Nah, jadi Bapak Ibu, perkataan ini akan menuntun langkah kita ke depan. Apakah kita berjalan di dalam kehidupan, berjalan dalam kematian, ya, itu ditentukan dari perkataan kita. Jadi berjaga-jagalah, jaga mulutmu, pikirkan sebelum berkata-kata. Kita bisa memberkati orang dengan perkataan, bisa juga melukai orang dengan perkataan, menyakiti orang dengan perkataan. Bahkan Alkitab berkata, kita bisa memuji Tuhan dengan mulut kita, tapi kita juga bisa sumpah serapah. Itu tidak boleh kata firman Tuhan. Tidak boleh ada dua mata air di dalam hati kita.
hanya ada satu, mata air kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus menjaga hati ini. Renungkan firman Tuhan. Kalau kita renungkan firman Tuhan, maka pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang manis. Dan nanti kita akan perkatakan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau ada firman Tuhan yang kita renungkan di dalam hati kita, maka kita akan melahirkan, menggemakan, memperkatakan hal-hal yang baik, hal yang indah, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Sehingga kita tetap mempercayai bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dalam masa-masa kesusahan seperti ini, ya, banyak orang yang mulai ketakutan, kehilangan harapan, sehingga banyak orang mulai berkata-kata yang tidak baik. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana hari esok saya? Bagaimana sekolah anak saya? Bagaimana besok saya makan apa? Tapi kita orang yang percaya, yang mengerti firman Tuhan, kita akan tetap berkata, masa depan saya, masa depan yang indah. Kita tetap berkata, Tuhan akan memelihara saya. Karena kita tahu firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi ingat sekali lagi dan jaga lidahmu, ya. Ada pepatah mengatakan lidahmu adalah harimaumu. Artinya apa? Perkataan ini bisa menghancurkan kita seperti harimau menerkam kita. Tapi biarlah lidah kita ini adalah menjadi hari yang baik. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ternyata perkataan kita ini bukan hanya sampai di bumi saja, tapi pada akhirnya kita juga bawa ke pengadilan nanti. Pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkannya. Saya bukakan ayat yang terakhir, Matius 12. Matius 12 ayat yang ke-36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Bapak Ibu, mengerikan sekali. Setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan, dikatakan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudaraku, mari, mungkin di masa-masa yang lalu kita banyak memperkatakan hal-hal yang tidak benar, memperkatakan hal yang tidak baik. Kita menanam benih-benih yang tidak baik, benih yang jelek, benih yang jahat di dalam hati kita. Mari kita cabut kembali benih itu di dalam nama Yesus dan gantikan dengan benih kehidupan, yaitu firman Tuhan, dan akan bertumbuh dan akan berbuah, sehingga kita terus-menerus memperkatakan dan merenungkan firman ini siang dan malam, maka kebaikan, kemenangan, kesuksesan, terobosan, pemulihan akan menyertai perjalanan hidup kita. Itulah kehidupan. Tapi kalau kita tidak mencabut benih itu, benih yang jahat itu perkataan-perkataan yang tidak baik,
maka kita akan berjalan dalam kebinasaan, kehancuran, ya, kesusahan, penderitaan. Kiranya firman ini boleh menguatkan, meneguhkan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita mungkin ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata sumpah serapah, kata-kata penghakiman, kata-kata yang menyakiti sesama, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan, supaya kita memulai hidup yang baru dan memperkatakan firman itu siang dan malam, supaya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman Tuhan yang kami dengar, terjemahkan Roh Kudus, supaya kami boleh memulai hidup yang baru. Mulai sekarang Tuhan, kami mau memperkatakan firman Tuhan, hal-hal yang baik. Kami mau simpan firman di dalam hati kami untuk menjaga hati kami. Karena dari dalam hati kami akan mengalir kehidupan lewat firman Allah. Ampuni kami kalau dari masa-masa yang silam, masa yang lalu, kami terus memperkatakan hal-hal perkataan yang tidak baik, menggemakan mulut kami dengan perkataan-perkataan yang menghancurkan. Oh, kami memperkatakan sumpah serapah, kami memperkatakan hal yang sia-sia. Kami sering berkata ketika kami tertekan, udah lebih baik saya mati saja, udah selesaikan saja. Itu adalah perkataan yang mematikan. Tapi ketika kami memperkatakan firman Tuhan, maka firman itu akan menuntun kami kepada pemulihan kebaikan. Kami cabut segala perkataan benih yang tidak baik dari masa lalu. Kami cabut benih-benih yang jahat dari hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan hati kami, sucikan hati kami jadi tanah yang subur, sehingga firman Allah ditaburkan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Kuduskan lidah bibir mulut kami, dan berikan kami lidah bibir mulut seorang murid untuk memperkatakan firman, untuk membangun, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk memberkati, untuk menyembuhkan. Berkati anak-Mu ya Bapa. Kami tidak takut kondisi yang ada sekarang ini. Kami percaya Tuhan kami Yesus adalah Tuhan yang sama. Dan kami mau terus memperkatakan, menggemakan firman Tuhan. Karena firman itu menciptakan, mengadakan. Dan firman itu memberkati, menyembuhkan dan memulihkan. Seperti yang kami katakan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-Mu ya Bapa. Terbuka pintu yang tertutup, diberkati usaha pekerjaan anak-Mu, keuangan anak-Mu diberkati Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami mau menutup doa malam kami. Berkati kami Bapa. Lepaskan damai sejahtera melimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kasih karunia-Mu Tuhan, sudah pengampunan-Mu memulihkan kami di dalam darah-Mu yang kudus. Persekutuan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kami, menghibur kami sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Mesias kami Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kami tahu Bapa, Engkau adalah kekuatan kami di masa-masa yang sukar ini. Engkau perlindungan kami, Engkau gunung batu kami, kota benteng kami, tanduk keselamatan kami, dan perisai hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Sewo mentepinan suo, sewo mantililia,
使我们在患难中随时的帮助。上帝是我们，上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。我要赞美他，我要赞